Nah Lur, tadi kan pas mereka berangkat ke toko, kuburan itu kan ada di sisi kiri jalan ya kan? Otomatis ketika mereka balik ke sekolahan, kuburannya ada di mana? Di sisi kanan jalan. Ahmad bilang lagi dong ke si Koko, "Kok lu jangan ngeliat ke kanan ya?" Si Kokoknya ngejawab, "Iya oke." Tapi sesuai yang kita duga ya Lur ya, ketika dilarang itu kan malah kita ada dorongan kepengin ngelakuin ya. Si Koko ini malah ngeliat ke arah kanan, ke arah kuburan Lur. Nah habis itu dari situ dia refleks manggil si Ahmad dengan suara yang bergetar sambil ngendarain motor ya kan. Ahmad. Si Ahmadnya nanya, "Apaan?" Si Ahmadnya juga refleks nengok ke arah kanan, ke yang Koko ngeliat itu. Set. Wah, di situ ya Lur ya, Ahmad ini merinding sejadi-jadinya. Kalian tahu nggak mereka ngeliat apa? Assalamualaikum sedulur, matur nuwun sudah klik video ini. Balik lagi sama Nyong Nafa. Hai. Lur, kalian pasti udah nggak asing kan sama cerita-cerita horor di sekolahan? Nyong ada nih Lur, satu cerita dari sedulur Bangka yang namanya itu Ahmad, yang mana ini serem banget Lur. Jadi tuh dia sama teman-temannya niatnya mau ngejagain sekolahan gitu karena ada sebuah agenda gitulah. Tapi ternyata mereka malahan diganggu sama sosok legend penunggu sekolahannya dia. Serem banget loh Lur. Kalian udah penasaran kan? Penasaran dong? Makanya jangan kemana-mana, tonton video ini sampai habis ya. Oke langsung aja kita cekidot. Oh ya by the way, semua nama cerita di sini itu disamarkan atas keinginannya si pengirim ya Lur ya. Nah jadi pada saat itu lagi ada agenda begadang malam di sekolahan buat beberapa panitia perpisahan kelas 9 termasuk si Ahmad ini yang jadi panitia ya kan. Semacam untuk ngejagain barang-barang di sekolahan gitu. Nah gak cuma panitianya aja, tapi ada juga penjaga sekolahan sama guru di sana. Mereka semua nongkrong sambil nonton Piala Dunia pada saat itu final Jerman lawan Argentina. Kalian nonton gak waktu itu? Nah terus sekitar jam 12-an ada nih salah satu temannya Ahmad namanya Yoga yang berjalan ngejauhin mereka gitu. Nah karena ada yang ngeliat ditanyain kan, "Mau kemana lu Ga?" Tapi si Yoganya tuh diem aja Lur, gak ngejawab gitu. Terus ada satu yang nimpalin kan, "Lah udahlah, barangkali dia mau ke WC kebelet gitu kan." Ya udahlah akhirnya mereka lanjut nonton lagi. Gak lama ya Lur ya, ada datang satu motor nih. Pas itu pada noleh semua kan ke arah motor itu. Dan ternyata itu satu teman mereka juga yang namanya Alvin. Nah Alvin ini bareng satu anak lagi. Siapa coba tebak? Yoga Lur. Wah di situ pada kaget semua dong. Rusuh kan kayak, "Lah tadi bukannya yoga ke sana? Kok ini ada yoga lagi? Kok ini kok itu gitu kan?" terus akhirnya sama guru itu ditenangin. Udah nggak usah dibahas gitu kan. Udah tuh kan pada hening, tapi tuh heningnya hening pada masih mikir, masih sambil merinding juga Lur. Udah tuh kan mereka lanjut nonton lagi dan sekitar udah mau habis pertandingan tiba-tiba gredek. Pas dilihat ke arah sumber suara itu ternyata ada 2 kursi yang keluar dari satu ruangan kelas. Katanya itu ruangan kelas 8C. Mereka semua yang ngeliat refleks pada kaget dan panik ya Lur ya. Termasuk si gurunya juga panik Lur. Karena jelas gak ada siapa-siapa selain mereka di sekolahan ini. Langsung tuh semuanya pada lari masuk ke kantor, pintunya dikunci. Cepat. Habis agak tenangan, mereka terus rame-rame ngecek ke ruangan 8C itu. Ya iya, gak ada apa-apa Lur. Akhirnya dengan perasaan yang gak karuan banget, mereka masukin lagi itu kursi ke dalam kelas. Nah dari situ tuh suasananya udah beda banget Lur. Udah kayak merinding, overthinking, pokoknya udah gak nyaman banget lah suasananya, gak happy gitu. Akhirnya guru itu nyuruh mereka untuk beli kopi aja, udah kita ngopi-ngopi gitu kan. Karena kan malam masih panjang ya Lur ya, masa suasana itu jadi gak enak begini kan, begadangnya juga jadi gak nyaman ya kan. Pergilah si Ahmad sama satu temennya namanya Koko. Waktu di jalan, mereka kan naik motor ya kan. Itu mereka ngelewatin kuburan di sisi kiri jalan. Nah karena Ahmad ini tahu Koko itu anaknya sensitif, akhirnya si Ahmad ini bilang ke Koko, "Kok lu jangan ngeliat ke kiri ya." Si Kokonya ngejawab, "Iya." gitu.
Udah tuh, mereka pergi ke toko, aman, gak ada apa-apa lur. Mereka beli kopi, pas mau balik si Ahmad nanya lah. Ini siapa nih yang mau bawa motor gitu kan? Terus si Koko jawab, Udah gue aja gitu. jadilah si Ahmad yang ngebonceng. Nah lur, tadi kan pas mereka berangkat ke toko, kuburan itu kan ada di sisi kiri jalan ya kan? Otomatis ketika mereka balik ke sekolahan, kuburannya ada di mana? Di sisi kanan jalan. Ahmad bilang lagi dong ke si Koko. Kok lu jangan ngeliat ke kanan ya? Si Kokonya ngejawab, Iya oke. tapi sesuai yang kita duga ya lur ya, ketika dilarang itu kan malah kita ada dorongan kepengin ngelakuin ya. Si Koko ini malah ngelihat ke arah kanan, ke arah kuburan lur. Nah habis itu dari situ dia refleks manggil si Ahmad dengan suara yang bergetar sambil ngendarain motor ya kan. Ahmad. Si Ahmadnya nanya, Apaan? si Ahmadnya juga refleks nengok ke arah kanan, ke yang Koko ngelihat itu. Set. Wah, di situ ya lur ya, Ahmad ini merinding sejadi-jadinya. Kalian tahu nggak mereka ngelihat apa? Dia sama Koko itu ngelihat ada sosok yang tinggi gede lur di kuburan itu. Mukanya itu nggak kelihatan karena ketutup rambut yang awut-awutan. Dan yang lebih seremnya lagi lur, itu dia punya kuku panjang banget, bahkan kayak ada lah sampai semeter lur. Ih, merinding banget gak sih? Nah di situ Koko langsung ngebut-ngebutnya ya kan. Pas sampai ada persimpangan tuh deket ke sekolahan, itu kan ada rumah makan di situ kan. Bahkan mereka ini sampai mau nabrak si rumah makan itu. Saking kalang kabutnya Koko ngebawa motornya lur. Nah pas sampai sekolahan ditanyain kan sama teman-temannya. Lu pada kenapa? Kok pucat gitu kan? Karena si Ahmad ini nggak mau suasana itu makin runyam, makin rusuh ya kan. Dia pun ngejawab, Kedinginan. Nggak pakai jaket. singkat cerita, habis itu mereka happy-happy lagi, nyanyi-nyanyi lagi ya kan. Waktu itu udah sekitar jam 4-an, udah mau subuh gitu lur. Nah, ada salah satu dari mereka yang lagi masak air. Tapi karena kompornya itu kecil, jadi kan lama gitu kan matangnya. Jadilah sama dia tuh ditinggal ngobrol-ngobrol. Gak lama ada bunyi cetar dari arah dapur. Mereka itu panik dan langsung ngecek ke arah dapur. Takutnya kan si gasnya meledak ya kan. Tapi pas mereka masuk ke dalam dapur, wah itu ngelihat dapur kondisinya udah acak-acakan banget lur. Semua alat-alat masak, bumbu-bumbu dapur, bahkan air yang di kompor itu udah tumpah. Bahkan galon yang ada di dispenser itu kan berat ya lur ya. Itu udah jatuh, udah pececeran semuanya lah, udah berantakan semua lur dapurnya. Karena takut ada binatang, mereka cari-carilah di situ kan. Tapi ya nggak ada apa-apa lur. Wah di situ semuanya auto pada merinding dan panik lur. Sampai sekarang ya lur ya, itu nggak ada yang tahu penyebab dari gangguan-gangguan pada saat itu. Tapi dugaannya ya lur ya, ketika itu ada sosok penunggu sekolahan yang ngerasa keganggu nih sama rame-ramenya mereka, sama berisik-berisiknya mereka ketika kumpul malam itu. Jadi ya lur ya, rumornya tuh begini, kata si Ahmad ya, waktu sekolahan itu masih baru, ada satu murid yang mengakhiri hidupnya di pohon beringin besar yang ada di sekolahan itu. Penyebabnya tuh nggak ada yang tahu lur. Nah sosok itulah yang legend disebut-sebut jadi penunggu sekolahannya si Ahmad. Tapi ya balik lagi ya lur ya, itu cuma dugaan karena pada saat itu ya nggak ada yang ngelihat ada penampakan atau ada sosok si penunggu legend itu nggak ada. Bahkan si Koko yang anaknya tuh sensitif itu juga nggak ngelihat apa-apa lur. Malah dia kan lihatnya yang di kuburan itu kan. Jadi belum pasti juga si penyebab gangguan-gangguan itu tuh dari penunggu sekolahan yang legend itu atau sosok yang lain atau sosok yang di kuburan itu ngikutin mereka. Nah, menurut kalian kayak gimana coba? Walah, ngeri banget ya lur ya. Apalagi sampai ada rumor penunggu sekolahan itu. Wah, nyong kalau sekolah di situ pasti langsung kepikiran terus sih ke kamar mandi sendirian gak berani. Apalagi kalau lagi ada kegiatan sampai malam. Wah, itu sih serem banget. Nah gimana menurut kalian cerita sedulur kali ini? Atau kalau kalian punya juga pengalaman horor di sekolahan, boleh lo share ke kita, komen aja di bawah. Atau enggak kirim langsung aja ke alamat email atau nomor WhatsApp di bawah ini ya lur ya. Thank you sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa like, share, subscribe, dan juga nyalain notifikasinya biar kalian bisa selalu update sama video cerita sedulur yang lainnya. Barangkali di situ ada cerita kalian lur. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.